Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Minardianti dengan NIM 251040008 dari Universitas Sunan Gresik, Prodi S1 Psikologi. Kali ini kita akan analisis sebuah film keluarga yang berjudul Keluarga Super Irit menurut teori Abraham Maslow. Buat kalian yang belum tahu siapa sih Abraham Maslow itu? Jadi, Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi humanistik. Dikenal dengan teori kebutuhan yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara beruntun untuk mencapai aktualisasi diri. Kita akan bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut teori kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah rasa aman, yang ketiga adalah rasa cinta dan rasa saling memiliki, yang keempat adalah penghargaan, dan yang paling tinggi adalah nomor 5, yakni aktualisasi diri. Kita akan bahas sebentar menceritakan apa sih film Keluarga Super Irit ini. Keluarga Super Irit ini menceritakan tentang sebuah kehidupan keluarga yang menerapkan pola hidup irit, bisa dibilang sangat ekstrim ya. Demi bertahan menjaga kestabilan ekonomi mereka, setiap anggota harus dituntut untuk irit, harus menyesuaikan kebutuhan pribadi dengan aturan-aturan irit yang sangat ketat sehingga memunculkan konflik, tekanan psikologis, dan dinamika relasi keluarga. Oke, kita masuk pada pembahasan film menurut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling basic dan pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan yang harus terlebih dahulu dapat dipenuhi oleh setiap individu. Contohnya seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Dari film Keluarga Super Irit ini, kebutuhan fisiologis dilakukan pembatasan yang sangat berlebihan. Mulai dari porsi makan yang sangat sedikit, lalu telur rebus yang dibagi menjadi 4, hemat ketat dalam pengeluaran air, listrik, bahkan untuk mandi saja sangat dibatasi. Akibatnya, kebutuhan fisiologis memang terpenuhi secara optimal, namun tidak maksimal. Karena ini menimbulkan ketidaknyamanan fisik seperti kurangnya energi saat berkegiatan di luar ruangan, karena kurang asupan makan, dan stres yang berdampak pada emosi setiap anggota keluarga. Yang kedua adalah rasa aman. Dalam film ini, keluarga merasa aman secara ekonomi. Namun secara psikologis, keluarga ini merasa tertekan terutama pada anak-anaknya. Karena aturan yang terlalu ketat menjadikan mereka merasa takut untuk berbuat salah. Yang artinya, keamanan finansial keluarga ini tercapai secara optimal, namun keamanan emosionalnya terganggu. Yang ketiga ini adalah rasa cinta dan rasa saling memiliki. Namun dalam film ini, relasi keluarga terlihat sangat kaku. Meskipun kedua orang tua mereka saling support untuk keamanan finansial, namun dalam keluarga ini minim sekali kehangatan emosional. Komunikasi keluarga lebih banyak berisi aturan daripada komunikasi secara intens. Jadi keluarga ini kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaannya kurang terpenuhi, karena jika mereka berkumpul dan membahas sesuatu, yang dibahas itu selalu tentang finansial dan aturan-aturan irit yang lebih ekstrim lagi. Yang keempat, yakni penghargaan. Beberapa anggota keluarga bahkan tidak diberi ruang untuk mengekspresikan pendapat, seperti Bapak Cipto. Sebagai sang ayah, beliau sudah sangat maksimal untuk mencari nafkah dan memimpin rumah tangga. Namun di tempat kerja, Pak Cipto kurang mendapat penghargaan dari atasan setelah bekerja dan mengabdi di perusahaan. Lalu Billy yang sudah sangat maksimal membantu mengumpulkan sampah botol bekas untuk kembali dijual juga kurang mendapat penghargaan karena sifat Billy yang boros dan sering mengeluh. Ini bisa menghambat perkembangan psikologis yang sehat. Yang terakhir dan yang paling tinggi tingkatannya adalah aktualisasi diri, di mana seseorang sudah berkembang dan mencapai apa yang ia mau. Namun di keluarga ini,
Aktualisasi diri sangat sulit tercapai karena minat dan bakat tidak difasilitasi secara maksimal karena alasan biaya. Keputusan hidup hanya dikendalikan oleh prinsip-prinsip irit. Akhirnya, aktualisasi diri tidak dapat tercapai karena dari kebutuhan fisiologisnya saja sudah tidak tercapai secara maksimal. Fokus hidupnya hanya bertahan hidup, hemat, irit, bukan berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Oke, kesimpulan dari film Keluarga Super Irit berdasarkan teori Maslow ini adalah berhasil memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan ekonomi, namun gagal memenuhi kebutuhan psikologis tingkat lainnya seperti rasa cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi gimana? Udah paham belum apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar menurut teori Abraham Maslow? Semoga analisis film kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Gimana? Udah paham belum apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow? Semoga analisis film kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.